Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali dengan channel Majelis Abdul Hakim bersama Al-Fakir Abdul Hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang mudah-mudahan semua kegiatan kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang akan kita laksanakan saat ini yaitu mengaji bersama, belajar bersama, ta'lim bersama kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasiyah Al-Imaniyah lil Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan pembahasan kali ini masih tetap pembahasan at-taqwa. Tonton videonya sampai akhir, kita ngaji bersama, kita belajar bersama, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya. Al-Imam Hujjatul Islam menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang artinya, milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika engkau melahirkan apa yang di dalam hatimu atau engkau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Apa yang terjadi? Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Ayat ini sangatlah berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini. Mengapa? Apa yang terjadi? Faja'u ilaihi wa qalu. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu, dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, kullifna ma la natik." Wahai Rasulullah, apakah kami dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuan kami? Wa fahimu minal ayah al-mu'akhadha wal muhasabah hatta ala hadithin nafsi. Kenapa para sahabat itu merasa keberatan? Karena para sahabat memahami ayat ini bahwa mereka akan diperhitungkan meski itu terlintas dalam hati mereka. Maksudnya bagaimana? Segala macam kegiatan, segala macam amal, meski itu terlintas di hati mereka, mereka akan merasa itu dihisab. Faqala lahum alaihimus salatu wassalam, maka Nabi Muhammad SAW dengan bijaknya bersabda, aturiduna an taqulu kama qalas banu Israil sami'na wa aswayna. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel? Apa yang dikatakan Bani Israel? Sami'na wa aswayna. Kami mendengar dan kami tidak mematuhinya. Inilah yang dikatakan oleh kaum Bani Israel ketika terjadi turun sebuah firman atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu sami'na wa ata'na. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tetapi katakanlah kami telah mendengar dan akan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunan kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu kami semua akan kembali. Faqalu dzalik. Kemudian para sahabat mengatakan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Surat Al-Baqarah ayat 205. Jadi setelah kejadian hal itu, ini merupakan asbabun nuzul dari ayat
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Padanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Masya Allah. Fahaka dzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi alla yu'akhidhuhum bin nisyan wal khata' wa alla yahmil alaihimul isra. Dia menceritakan tentang mereka dan doa yang mereka panjatkan setelahnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkan kelupaan dan tidak kesengajaan mereka. Dan juga agar tidak menulis dosa atas mereka sampai akhir yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, terangkat pena dari 3 hal. An-nisyan, waswibyan, wa mastukrihu alaih aukamakol. Yaitu dari kelupaan dan kemudian dari ketidaksengajaan. Itu tidak dihukumi oleh sebuah dosa. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj. Falahul hamdu katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memberikan mereka keringanan serta mengangkat kesulitan mereka. Wa bayyana dzalika alaihi salatu wassalam biqauli tujawwizu li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu al hadits. Ini yang tadi saya sampaikan. Apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, dimaafkan untuk umatku atas ketidaksengajaan, kelupaan, dan keterpaksaan mereka. Serta apa yang mereka simpan dalam benak mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau melakukannya. Jadi, apabila ada sebuah kesalahan, yang mana kesalahan itu dilakukan dengan tidak sengaja atau lupa, dan keterpaksaan mereka, itu maka tidak akan dihukumi sebuah dosa. Contoh, ketika bulan puasa Ramadan tiba, tanpa sengaja, ini saya katakan tanpa sengaja, tiba-tiba kita lupa untuk makan di pagi hari, yang mungkin itu biasanya terjadi ketika awal-awal Ramadan, yang biasa ketika kita biasanya sarapan di pagi hari, lupa. Maka lupanya dia itu tidak membatalkan puasa Ramadan. Masya Allah. Berdasarkan hadis ini, walaupun itu sifatnya adalah hal yang wajib, makan adalah hal yang haram, tetapi karena dia lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya orang tersebut. Karena apa? Karena lupa. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Serta apa yang mereka simpan dalam benak mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau melakukannya. Semisal terlintas dalam hati kita sesuatu hal yang tidak baik, selama itu belum diucapkan atau dilakukan, maka itu tidak dihukumi oleh dosa. Bagaimana cara mengontrol hati kita agar hati kita tidak melakukan sebuah kesalahan? Satu, kita harus memperbanyak zikrul qalbi, yaitu zikir hati. Perbanyak hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita sebut, ucap dalam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun boleh juga dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Diucapkan dalam hati, namanya zikrul qalbi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau juga boleh dengan sholawat. Kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal ini kita lakukan agar hati kita tidak terlintas untuk melakukan sebuah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah
biasanya orang akan melakukan sebuah kesalahan pertama itu terlintas di pikiran dan hati. Misal contoh, saya ingin batal puasa ketika itu semisal bulan Ramadan. Biasanya itu sebelum diucapkan akan ada pikiran yang terlintas dan juga sesuatu yang terlintas di dalam hati. Nah, sebelum itu terjadi, atau mungkin semisal itu sudah terjadi, buru-buru kita kontrol pikiran kita kontrol hati kita dengan membaca istighfar, dengan membaca kalimat tauhid, atau dengan membaca sholawat, serta kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatamannau. Baqaullahu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah membahas takwa menurut Imam Al-Ghazali yang disampaikan di dalam kitab Al-Ihya. Kesimpulannya adalah walaupun dalam kondisi apapun kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan sebuah maksiat atau mungkin sesuatu yang dilarang, tapi harus kita paksa diri kita, hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita senantiasa terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan ma'unah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta berikan komentar yang positif. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Fakir Abdul Hakim boleh dikritik, boleh diberikan saran apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak benar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.